Menjadi videografer pernikahan memang menjadi pekerjaan umum dan kita sering melihat seorang videografer pernikahan meliput pernikahan dari kliennya. Tapi bagaimana jika ada seorang videografer pernikahan meliput pernikahan seseorang yang bukan dari kalangan manusia? Kisah ini diambil dari dua orang videografer pernikahan yang memiliki kisah nyata yang dialami mereka sendiri. Mereka mendapat orderan merekam sebuah pesta pernikahan megah, tetapi ternyata pesta megah itu berasal dari alam gaib. Sebelum lanjut ke pembahasannya, subscribe channel ini untuk mengetahui kisah-kisah selanjutnya. Jadi disclaimer dulu ya, ini kisah dari seorang yang bernama Toyo dan dia mengalami peristiwa ini pada tahun 2008 bersama anggota syutingnya atau videografernya. Nah, awal kejadian mulanya itu pada hari itu Toyo dan istrinya sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Kebetulan Toyo sedang tidak ada job videografer pernikahan. Lalu tak jauh dari rumah mereka datang dua orang mengendarai sepeda motor, yaitu sepasang suami istri yang datang ke rumah Toyo hendak membooking job untuk video pernikahan. Toyo dan istrinya pun mempersilahkan tamu tersebut masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, memang mereka hendak memakai jasa Toyo untuk merekam video pernikahan dari pernikahan putri mereka. Pernikahan ini pun akan berlangsung pada tanggal 2 Mei 2008. Dan Toyo diberitahu oleh sepasang suami istri ini bahwasannya jobnya ini atau syutingnya video pernikahannya ini hanya digelar pada malam hari. Jadi mereka hanya memerlukan jasa Toyo untuk merekam video pernikahan putrinya itu pada malam hari. Toyo pun tidak merasa aneh atas permintaan sepasang suami istri ini, karena ia pun sudah lama tidak mendapat orderan syuting pernikahan. Dan setelah alamat pun diberikan dan pembayaran pun selesai, kedua pasang suami istri ini berpamitan kepada Toyo dan istrinya. Nah, singkat ceritanya nih, hari H yang disepakati pun telah tiba. Toyo mengajak anggotanya atau timnya menuju ke pesta suami istri tersebut. Mereka berangkat berboncengan sepeda motor menuju tempat hajatan, dan karena yang diminta hanya videografer, jadi mereka tidak perlu menyiapkan seperti lighting ataupun tiang dan tidak membawa mobil. Sesuai pesanan suami istri tersebut, Toyo dan timnya pun yang bernama Samsul telah tiba di tempat pesta perkawinan tersebut pada malam hari. Tampaknya pasangan suami istri tersebut selaku tuan rumah dari kalangan cukup yang terpandang, terbukti dari banyak tamu yang datang ke pesta anak mereka tersebut dengan menggunakan mobil ataupun ada yang menggunakan kendaraan sepeda motor. Musik pun mengiringi para kedatangan tamu undangan yang datang ke pernikahan putri pasangan suami tersebut. Dan Toyo dan Samsul bersemangat merekam semua video yang berlangsung sampai ke bagian dapur. Mereka mengambil gambar demi gambar agar tidak ada sesuatu peristiwa yang terlewat. Nah, setelah acara selesai, Toyo dan Samsul pun merampungkan tugas mereka sebagai videografer pernikahan di sana. Nah, setelah tugas Toyo dan Samsul kelar, mereka pun dijamu dengan hidangan komplit seperti nasi empal, rendang, kemudian ada lele bakar, dan ada juga es krim. Namun Toyo setelah ia menyelesaikan makanannya tertarik dengan roti sosis yang disediakan di meja. Ia pun berniatan untuk mengambil roti sosis tersebut untuk dibungkuskan untuk anaknya pulang nanti. Nah, setelah perut kenyang, Toyo dan Samsul ini pun berpamitan kepada sepasang suami istri tersebut dan menjanjikan akan memberikan hasil rekaman dari pernikahan putri mereka sesegera mungkin. Nah, karena sudah kemalaman dan lelah, Toyo dan Samsul pun pulang ke rumah masing-masing dan Toyo pun langsung tertidur pulas hingga ia kesiangan pada esok harinya. Saat esok harinya, setelah ia bangun dan mandi pagi, ia pun berniatan untuk mengedit video dari pernikahan putri sepasang suami tersebut. Dan saat memori dicolokkan ke komputer dan diperiksa, dia pun terkejut karena ternyata yang dia syuting itu hanyalah gambaran gelap malam dan suara jangkrik di sekitar gambar tersebut. Toyo pun terkejut dan merasa aneh karena yang ia rekam kemarin benar-benar sebuah peristiwa hajatan dari dua orang
sepasang suami istri yang ia rekam. Namun kenyataannya di dalam memori kamera syuting yang ia pakai kemarin hanya berisikan gambar malam yang berisikan suara-suara jangkrik. Nah, karena si Toyo merasa bersalah, Toyo pun bergegas menuju ke rumah kediaman pasangan suami istri ini dan bermaksud untuk meminta maaf kepada pasangan suami istri ini. Ia pun mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju tempat lokasi pernikahan kemarin. Sesampainya di lokasi, Toyo pun terbengung-bengung karena ternyata tempat yang ia syuting video pernikahan kemarin itu merupakan tempat pemakaman umum. Karena bingung dengan apa yang ia alami, Toyo pun mencari informasi dari orang-orang terdekat yang di dekat TPU tersebut. Ia pun bertanya kepada warga sekitar TPU tersebut, menanyakan apakah tadi malam ada sebuah hajatan di dekat lokasi TPU tersebut. Warga yang ditanya pun bengong karena kemarin tidak ada salah satu dari warga kampung tersebut yang melaksanakan hajatan. Toyo pun masih penasaran dan ia bertanya kepada masyarakat lain, dan yang didapatkannya adalah jawaban yang sama, bahwasannya tidak ada satu warga pun di desa tersebut yang melaksanakan resepsi atau hajatan pada kemarin malam. Sontak Toyo pun heran dan bulu kuduknya pun merinding atas kejadian tersebut. Lalu ia teringat dengan bungkusan roti lapis yang dibawanya dari hajatan kemarin. Dan ia pun pulang dengan perasaan yang heran, bingung dan takut. Sesampainya di rumah, Toyo pun langsung membuka tasnya dan mengambil roti lapis tersebut. Dan ia melihat roti lapis yang ia bawa kemarin itu wujudnya masih utuh. Dan anehnya, makanan kemarin yang ia bawa ternyata rasanya masih sama. Nah, ternyata setelah diselidiki, tempat Toyo dan Samsul mengambil video pernikahan kemarin itu memang merupakan tempat pemakaman umum lama di desa tersebut. Dan tanah itu memang sudah lama dari dahulunya dijadikan tempat perkuburan umum.